Halo guys, selamat datang di Indosens. Ya, kali ini gue akan membahas parfum lokal dan sekarang gue akan membahas brand dari Summer Scent. Yang menarik di sini di Summer Scent ini adalah dia naik levelnya untuk memberikan packaging yang lebih bagus dan lebih fresh lagi. Seperti apa sih pembahasan semua varian yang akan gue bahas di sini? So, setelah yang satu ini, let's go. Okay, let's go. Oke, selamat datang kembali di Indosens, dan seperti yang tadi gue bilang, gue akan membahas brand Summer Scent yang repackage, oke? Dan yang menarik di sini kalau misalnya gue cek juga di website mereka tuh punya website loh guys, ya. Nggak semua brand lokal punya website sendiri, biasanya kan mereka itu punyanya e-commerce ya. Jadi mereka punya toko official paling banter gitu ya. Dan sekarang ada beberapa parfum lokal juga brand-brand ini punya website sendiri, which is good ya. Terus kalau misalnya kita lihat di sini di websitenya ada dua packaging dengan beberapa varian yang sama. Itu kenapa? Karena mereka repackage, oke? Dan gua akan kasih lihat contohnya dulu dari dua varian yang sama ya, tapi packagingnya berbeda. Yang gua udah buka nih ya, itu adalah Jacqueline, oke? Di Jacqueline ini adalah varian yang terdahulu, yang sebelumnya ini adalah varian yang bagus. Nah, aku bilang bagus ya, karena ini lebih fresh. Dan seperti yang kalian tahu, packaging seperti ini, mungkin kalau kalian semua udah coba beberapa parfum lokal di luar sana, mungkin kalian sudah biasa ya sama tampilan-tampilan yang kayak gini gitu. Jadi walaupun sebenarnya packagingnya pun sudah cukup compact menurut gua, karena kan di sini kalian akan dapat informasi yang jelas kan. Di sini kan ada ingredient, ada cara pemakaian, dan ada cautionnya juga seperti biasa, ada logo BPOM-nya juga. Cuman ini polos sekali. Dulu awal-awal gue suka packaging seperti ini, brand lain juga mungkin packaging seperti ini gue suka karena simple. Cuman lama kelamaan kok kayak generic ya. Lama kelamaan banyak banget yang pakai strategi seperti itu. Jadi bosen, mungkin Summer Scent mendengar itu dan akhirnya dia repackage ya dengan kotak yang seperti ini. Kalian bisa lihat nanti tampil kotaknya seperti apa. Di sini tuh lebih fresh, lebih berwarna. Dan kalau misalnya yang sebelumnya ini ada 4 varian di sini. Nih, ada 3 varian lainnya doang yang mungkin perbedaan hanya di strip warna dan namanya. Sisanya tuh sama guys. Ya, jadi kayak karakteristik dari si parfumnya itu belum keluar. Nah, sekarang kalian lihat nih, ini packagingnya sudah langsung berubah drastis. Masing-masing varian itu punya karakteristik yang berbeda, kelihatan dari warnanya ya. Dari warnanya kalian bisa lihat dari Zoe, Jacqueline, terus ada Celine dan Ophélie. Ini semua karakteristiknya langsung kelihatan dari boxnya gitu ya. Oke. Untuk box tampilannya akan gue kasih contoh salah satunya aja ya, karena kan sebenarnya pada intinya mereka sama, cuman beda warna kalau dari packaging. Cuman gue mention di awal, jadi mereka itu ada perbedaan dari packaging yang lama sama sekarang ke packaging yang baru. Oke, gue kasih lihat tampilannya dulu ya untuk secara keseluruhan di packaging yang lama ya. Dan packaging yang baru itu seperti ini. Untuk cautionnya, komposisi sama masih ada. Cuman yang aku lihat di sini caution compositionnya tuh full bahasa Indonesia. Perbedaannya di situ. Kalau di sini ada bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesia. Dan untuk notesnya ini yang nggak ada di packaging sebelumnya nih. Packaging yang sekarang tuh ada notes di belakangnya. Jadi kalian bisa langsung kebayang ini parfum yang kalian cari atau enggak gitu ya. Ada top notes, middle notes, base notesnya itu ada di sini, oke? Dan kayaknya udah kelamaan gue bahas packaging, sekarang gue akan bahas langsung wanginya ya. Oke, kita langsung bahas botolnya sekarang ya. Botol. Nah, kalau dari botol sama seperti tampilan boxnya ya, botolnya pun juga punya karakteristik yang terlihat sama dengan si box. Ini yang packaging yang baru ya teman-teman. Nah, kalau yang lama itu mereka punya, menurut aku kurang proper aja sih. Cuman secara dari sisi tematiknya ada perbedaan. Kalian bisa lihat ya, 1, 2, 3. Nah, kalau kalian punya uang 40.000 dan kalian pilihannya 2 ini, kalian pasti pilih yang ini sih. Karena packaging ini tanpa mempertimbangkan wangi ya. Karena kalau packaging seperti ini kayaknya udah biasa banget ya. Tapi kalau yang ini lebih fresh dan menurut aku lebih enak aja untuk dilihat dan dibawa kemana-mana tuh lebih punya karakter gitu ya. Tapi tenang aja, dari sisi wanginya tuh mereka nggak ada perbedaan guys ya.
Dan kalau dari sisi sprayernya ya, nih bagus ya, bagus. Cuman memang sepertinya botolnya tuh sama menurut gua, karena sprayernya tuh nggak jauh beda. Cuman dari sisi apa namanya, dari sisi jus juga sama, cuman mereka tuh tematiknya beda aja sih gitu. Sekarang kita akan langsung lanjut ke desain ya, wangi. Kita bahas yang pertama dulu ya, karena ini udah disemprot-semprot dari tadi, wanginya udah menyebar kemana-mana. Kita coba dari Jacqueline ya, Jacqueline Fresh Garden. Oke. Jadi untungnya itu ada top notes-nya, middle notes dan base notes, piramida notes-nya itu ada di packaging ya. Jadi kalian bisa baca. Untuk di top notes kalian akan ketemu pear, cardamom, bergamot. Di middle notes kalian akan ketemu rose, geranium, freesia. Base notes kalian akan ketemu patchouli, woody, ambery, musky. Kita akan langsung coba cium aja ya. Gua sebenarnya udah kesebar di ruangan ini karena gua semprot-semprot tadi. Cuman akan gua semprot di kulit kali ya. Kayaknya di tisu aja, tisu karena gua lagi wearing parfum yang lain. Parfum lain lagi gua pakai sekarang, takutnya rancuh ya. Oke, jadi bener banget, dia itu menggambarkan tema Fresh Garden dan gue sangat-sangat setuju, gue sangat-sangat suka. Karena tema Fresh Garden ini berarti dia itu sudah ngomong dari awal bahwa mereka itu wanginya fruity ya. Kelihatan di sini ada pear, ada cardamom, bergamot. Kalian akan menemukan rasa fresh dari fruity, dari buah. Terus kalian juga akan ketemu wangi floral yang pastinya juga dominan, dan floralnya itu dari rose ya, dan cenderungnya rose-nya tuh watery, jadi seperti kayak air mawar, dan dipadu-padankan dengan wangi buah yaitu pear. Ini sangat cocok juga untuk kalian semua yang cari wangi yang unisex, yang nggak yang terlalu tebel, nggak terlalu woody, walaupun dia ada woody dari patchouli, dari ada kesan maskinya juga gitu ya. Cuman menurut gua ini bukan wangi yang tebal, tipikal wangi yang soft. Kalian akan mudah easy dipakai harian, karena tadi gue pikir ini kan wangi warnanya termasuk yang paling gelap di antara semua varian tadi. Selain ini juga gelap sih, cuman ini gue penasaran karena di sini tulisannya Breeze Explorer. Gue harap ini lebih maskulin ya, biar ada varian maskulinnya gitu loh menurut gue. Nah, dari segi uniqueness menurut gue ini di moderate ya, karena kalian tuh akan juga sebenarnya sudah biasa dengan susunan wangi yang floral, yang fruity, yang kesannya tuh unisex, dan masculinity atau femininnya itu nggak terlalu menonjol, jadi yang di tengah-tengah gitu ya. Dan untuk age of range-nya ini gua bisa easy untuk gua rekomend untuk mereka-mereka yang umurnya 20 ya, 20 ke bawah aman. Kalau 20 ke atas mungkin karakteristik dewasanya kurang muncul ya menurut gua, subjektif gua. Dan ini untuk dipakai keseharian bisa di pagi, siang, atau mungkin malam. Cuman untuk malam kurang intimate ya. Jadi gue sarankan untuk kalian semua yang pengen sekedar cari fresh dan cari wangi yang perpaduan floral, fruity, dan sekarang udah muncul creaminess-nya udah mulai muncul. Ini asik sih. Oke, Jacqueline ini gue akan coba full wear dan akan aku update di Instagram. Oke, sekarang kita lanjut. Kita mulai dari yang apa ya, yang kayaknya sih udah ketebak dari arah wanginya, karena dia wanginya pink sendiri, warnanya pink sendiri ya. Summer Scent Celine. Kita coba dulu ya. Susunan notes-nya itu ada pear, apple, orange, terus ada middle notes ada caramel, lily of the valley, red fruits. Terus base notes-nya ada musky, vanilla, dan woody. Untuk sebagian orang mungkin sudah kebayang wanginya seperti apa ya. Sekarang kalian lihat botolnya. Botolnya itu ini lebih clean daripada yang Jacqueline. Sebenarnya ini kalau gue lihat kayaknya apa perasaan gue aja ya. Jadi botolnya tuh sebenarnya nggak ada warnanya. Yang ada warnanya itu cuma tutupnya ya. Coba aku hilangin ya, jadi polos bener gua. Oke, sekarang kita semprot si Celine ini ya, Celine. Oke, si Celine Sweet Fantasy ini termasuk wangi yang fruity creamy ya. Dia nggak ada kesan woody-nya, dia nggak ada kesan floral yang begitu intimate banget. Ini literally fruity yang creamy. Coba gue lihat lagi notes-nya deh.
pear apple, orange, caramel, lily of the valley, red fruits, musky, vanilla, woody. Nah, mungkin creamy-nya dari vanilla. Terus untuk di awal tadi ya berasa banget apple-nya. Ini apple yang sering juga dipakai di sirup obat batuk. Nggak jelek ya, cuman untuk dari segi wangi, maksudku kalian akan sangat-sangat familiar sama wangi apple seperti ini. Red apple, ini wangi red apple. Dan perpadu dengan pear-nya, itu kalian akan suka banget. Kalau kalian suka fruity, kalian penggemar fruity bomb, ini akan cocok buat kalian, si Celine Sweet Fantasy ini, oke? Ini untuk dari sisi uniqueness, menurut aku ini uniknya moderate, nggak yang unik banget, tapi nggak yang pasaran banget. Wangi seperti ini memang ada marketnya sendiri, apalagi kalian yang suka banget sama wangi fruity. Kalian itu pecinta sekali wangi fruity, ini adalah buat kalian, gitu. Untuk usia umur, gue sangat rekomen ini untuk kalian semua yang masih umur di bawah 25 tahun, pengen cari wangi yang cheerful, pengen cari wangi yang vibe-nya itu uplifting, ini kayaknya cocok buat kalian. Untuk time of the day, gue saranin di pagi sampai ke siang, dan kalau untuk occasion, ini gue rekomen cocok banget dipakai untuk kalian outfit yang casual, mau jalan hangout santai. Mungkin cocok buat formal, tapi nggak yang situasi khusus atau special occasion kayak kondangan, kayak mungkin hari penting kalian kayak pernikahan, kayak kurang ada memori yang bisa kalian tangkap banget dengan mudah kalau pakai wangi seperti ini. Ini wangi santai, wangi harian fruity bomb dengan sensasi creaminess di belakang gitu. Oke, sekarang kita next ke yang selanjutnya. Sekarang gue coba yang Ovelli Fabulous Night. Nah, ini kan harusnya namanya Fabulous Night, harusnya cocoknya dipakai malam ya, Ovelli Fabulous Night. Ini harusnya dipakai malam dong. Nggak mungkin Fabulous Night dipakai subuh-subuh. Tidak mungkin dipakai subuh-subuh. Nah, ini notes-nya ada pear, pink pepper, orange blossom, middle notes ada coffee, almond, jasmine, licorice. Terus base notes-nya ada vanilla, cedar, patchouli, cashmere wood. Nah, ini wanginya agak sedikit lebih berat ya, karena kalau dari susunan notes dia menambahkan coffee, terus ada almond juga, dan base notes-nya seperti biasa mereka ada patchouli ya. Ada cedar dan cashmere wood di situ. Oke, sekarang kita coba semprot saja ya. 3 full spray. Nah, enaknya juga nyoba pakai tisu nih. Kalian bisa angin-angin nih. Tadi di awal tuh kalian akan dikasih tahu. Tadi kan di awal kalian tuh dikasih tahu kalau wanginya itu pear, fruity lah. Dan gue setuju. Dan ini kayaknya memang cuma bertahan beberapa detik saja. Kalian akan langsung ketemu kok sama wangi coffee dan almondnya tadi. Potent sekali. Nice. Ini favorit gue so far sampai sekarang. Ovelli. Ini enak banget. Gue akan coba semprot di kulit karena akhirnya gue penasaran sama yang ini. Here we go. Ini enak banget. Ini coffee-nya sebenarnya nggak. Jadi gini, wangi yang akan kalian temukan tuh langsung coffee dan almond dan vanilanya. That's it. Nah, cuman coffee-nya tuh nggak coffee yang roasted, yang terpanggang pekat pahit gitu, tidak. Coffee-nya kasih karakter di situ dengan nuansa creamy vanilanya yang dibalut coffee. Ya, kayaknya bahasa yang bener itu. Jadi kalian tuh bayangin lagi minum susu vanilla ya, bukan vanilla, mungkin susu full cream yang ada perasa almond dan vanilanya gitu ya. Terus kalian add on espresso, yang espressonya tuh yang nggak pekat banget gitu. Pakai biji kopi yang mungkin bukan biji kopi yang Indonesia Timur ya, mungkin yang itu pahit sekali. Ini mungkin pakai gayo yang agak ringan gitu. Ada asamnya doang. Nah, ini yang akan kalian dapatkan wanginya. Dari segi uniqueness, ini yang paling unik so far dari yang semuanya. Dari yang Jacqueline sama Celine, ini yang paling unik. Jadi termasuk yang good point di uniqueness. Untuk range umur, gua sarankan ini bukan younger crowd ya. Mungkin kalau kalian cowok atau cewek yang ini unisex ya by the way, dan kalian suka wangi yang sedikit lebih creamy daripada fruity dan floral tadi, kalian cocok nih di 25 ke atas up masih masuk. Dan untuk time of the day dan occasion, kalau gua akan pakai ini, dan gua sarankan juga ke orang lain mungkin pakai ini di tempat ruangan ber-AC. Mungkin occasionnya kalian bisa bekerja ya, dan untuk outfit bisa casual, mungkin semi formal masih masuk gitu ya. Kayak formal juga masih masuk, mungkin ke acara-acara yang dia itu lebih ke sosial
Maksudnya ketemu orang banyak gitu. Mungkin kalian bisa mau cari perhatian atau jadi center of attention, bisa pakai ini juga gitu. Tapi sih sejujurnya ya, menurut gua ini kayaknya untuk dari performance, dari segi daya pancar kayaknya, walaupun dia creamy ya, lebih creamy dari yang lain, dia mungkin daya pancarnya lebih lemah dibandingkan dua yang tadi ya, si Jacqueline dan si siapa namanya, Celine gitu. Oke, sekarang kita next. Dan yang terakhir gua akan coba si Zoe ini ya. Zoe, oke. Breeze Explorer. Sekarang kita coba guys, Breeze Explorer. Oke, dari segi botol dia yang paling maskulin ya. Paling maskulin, please lah, ini unisex semua nih. Gue belum ketemu yang maskulin amat gitu ya. Oke, dari notes kita akan ketemu bergamot, orange, dan coffee di awal. Terus kalian akan ketemu lavender, geranium, dan cedarwood di middle notes. Lalu kalian akan ketemu marine accord ya. Terus max dan sandalwood di base notes. Sekarang kita coba aja di tissue. Ya, seperti sini. Gue lihat lagi ya, bergamot, orange, coffee. Middle notes-nya lavender, geranium, cedarwood. Base notes-nya marine accord, max, dan sandalwood. Tapi di hidung gue langsung keingat sama beberapa parfum designer yang kalau misalnya gue sebut wanginya seperti habis hujan, kalian akan tahu brand apa. Yes, VIP, Mantu, For Men. Yang legend banget itu ya. Cuman ternyata hanya beberapa detik di awal saja gue ingetnya. Karena ternyata gue menemukan wangi yang agak berbeda. Jadi kayak tadi di awal gue ketemu wangi VIP Tuan to For Men yang legend itu, yang botol kaleng seperti ini ya. Beberapa detik awal kalian akan ketemu wangi itu. Cuman transisinya ada, ini yang gue suka. Walaupun dia murah di bawah 100.000 untuk yang ukuran seperti ini ya. Di bawah 100.000, harganya 70.000 sekian. Dan ini tipikal wangi floral. Dia turns out berubah jadi wangi floral yang bersih dan ada sedikit wangi salty yang mungkin muncul dari marine accord-nya. Udah gitu marine accord dan musky juga yang jadi base notes-nya dia. Cuman karena ada wangi floral dari lavender juga, jadi dia kasih kesan balance di sini yang jadi wanginya unisex gitu ya. Suka. Dari segi uniqueness ini termasuk yang unik juga ya. Gua sebenarnya cukup sering juga sebenarnya ketemu perpaduan antara marine accord dan white floral. Cuman kalau gue lihat dari susunan note dia ada lavender. Cuman yang gue pikir kayaknya lavendernya hanya dipakai untuk biar ngebalance aja nih, biar nggak terlalu ke bawah arus aja wangi marine accord dan citrusnya gitu ya. Cuman ini nyempil ada kopinya di sini. Cuman gue belum ketemu kopi. Cuman at least sampai sekarang gue cukup suka. Gue teringat sama wangi yang di awal tadi, Tuan to For Men, cukup mirip di awal, cuman sekarang turn out berubah. Dia ada floralnya juga, ada kesan creamy-nya juga. Di sini mungkin ada sandalwood juga, ada woody-nya juga, dan balance dari lavendernya yang DNA itu cukup familiar di banyak parfum cowok ya. Mungkin yang terkena vibe dari Paco Rabanne One Million itu, jadi vibe-nya itu sama. Jadi sebenarnya dari segi uniqueness ini nggak unik-unik banget, tapi moderat lah ya, di tengah-tengah. Terus dari segi age range ini yang menurut gua yang bisa dipakai sama orang yang lebih dewasa. Jadi orang-orang yang dewasa gua sangat sarankan pakai ini, dan ini maskulin bukan feminim. Ini buat cowok menurut gua. Dan untuk time of the day, gue sangat sarankan ini karena dia fresh ya, ada kesan fresh yang diberikan, dan ada wangi woody-nya juga ya. Ini gue sarankan dipakai di pagi sampai ke siang. Sebenarnya ini juga termasuk parfum yang boleh-boleh aja dipakai, kan nggak ada yang larang juga dipakai malam. Cuman kalau dipakai malam too fresh menurut gue kayak kurang aja. Kalian bisa dapat karakter yang lebih intimate lagi. Kalau di malam mungkin bisa pakai yang ini gitu ya, si Ovelli ini untuk di malam hari gitu ya. Kalau ngincer intimate dan karismatik yang bold gitu, yang pria-pria mapan. Dan ya untuk occasionnya ini easy, bisa pakai special occasion. Cuman memang wanginya fresh. Ini special occasion juga, cuma wanginya creamy dan gourmand gitu ya. Oke. Itu aja dari gua, coba gua mengenai Summer Scent. Gimana menurut kalian? Kalian penasaran apa enggak dengan si Summer Scent ini? Gua sarankan kalian coba si Summer Scent ini, karena Summer Scent ini kalau gue lihat dari sisi harga ya, dia termasuk dari kelas parfum lokal yang bermain di harga sekitar 70.000 something sampai 150.000. Dan ini menurut aku cukup oke.
Dan yang beli kayaknya udah mulai banyak ya. Untuk dari ini aja deh yang termasuk favorit gue tadi si Zoe. Zoe ini aja itu udah dibeli di harga 76.000 ya, Summer ini. Ini yang dari website ya. Gue belum cek yang dari e-commerce. Dia 1477 piece terjual. Untuk ukuran 5 mili, tapi kalau untuk ukuran yang gedenya yang 50 mili itu harganya pun cuma 140.000. Jadi kalau misalnya kalian cari parfum yang at least kalian ready untuk segala situasi, takut kalian ada momen ketinggalan parfum, mungkin kalian tinggal di kantor atau mungkin sekedar taruh di tas, juga lumayan compact ya. Jadi ya nggak ada salahnya kalian coba untuk taruh parfum itu yang kecil seperti ini di tas, kalian tinggal di tas gitu. Oke, itu aja dari gua. Gimana menurut kalian? Kalian udah coba belum sih yang namanya si Summer Scent ini? Karena gue lihat kayaknya udah mulai banyak yang bahas ya di TikTok sama Instagram. Mungkin lebih tepatnya gue aja kali yang jarang bahas ya parfum-parfum yang di range market harga segitu. Jadi gue benar-benar sangat penasaran. Tinggalin pendapat kalian di komentar. Next itu gue mau bahas di range harga tersebut tuh parfum yang kayak gimana lagi sih gitu ya, karena gue penasaran juga. Di range harga segitu gue jujur belum banyak opsi, dan ini akhirnya Summer Scent termasuk di radar gue. Oke, thank you so much for watching. Stay positive and be proud of yourself. Dah.